Bayangkan sejenak kehidupan kita sebagai sebuah perjalanan panjang, di mana setiap langkah kecil yang kita ambil membentuk arah besar dari jalan yang kita tempuh. Seringkali kita percaya bahwa perubahan besar hanya lahir dari usaha besar, dari terobosan spektakuler, dari momen heroik yang tiba-tiba merombak seluruh hidup kita. Namun James Clear, dalam buku Atomic Habits, mengingatkan kita bahwa perubahan sejati justru lahir dari hal-hal kecil, dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang berulang setiap hari, yang tampak begitu sepele sehingga sering kita abaikan. Inilah inti dari konsep Atomic Habits, kebiasaan kecil bagaikan atom, unit terkecil dari kehidupan kita, tetapi ketika digabungkan, mereka memiliki kekuatan untuk menciptakan energi luar biasa, bahkan membentuk jati diri kita. Rangkuman buku ini akan membawa Anda menyusuri setiap bab dalam buku Atomic Habits dengan alur yang jernih, penjelasan yang runtut, dan contoh-contoh nyata yang bisa menghidupkan ide-ide James Clear. Kita akan menyelami bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana mengubahnya, serta bagaimana kita bisa membangun sistem yang lebih kuat daripada sekadar mengejar tujuan. Setiap bab akan kita buka dengan cerita, kita dalami dengan teori, kita hubungkan dengan kehidupan nyata, lalu kita renungkan agar setiap gagasan tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, melainkan menjelma menjadi inspirasi untuk bertindak. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka bab pertama, kekuatan mengejutkan dari kebiasaan kecil. Sebuah undangan untuk melihat kekuatan besar di balik perubahan yang tampaknya begitu kecil. Bab 1, kekuatan mengejutkan dari kebiasaan kecil. Ada sebuah kisah menarik yang sering digunakan James Clear untuk menjelaskan kekuatan kebiasaan kecil. Bayangkan sebuah tim bersepeda profesional asal Inggris yang selama bertahun-tahun selalu berada di posisi belakang dalam kompetisi internasional. Mereka tidak pernah memenangkan Tour de France, bahkan merek sepeda mereka dianggap begitu buruk sehingga produsen lain enggan menjual peralatan kepadanya, karena takut reputasi mereka ikut tercemar. Namun ketika seorang pelatih baru datang dengan filosofi yang sederhana, semuanya berubah. Filosofi itu disebut marginal gains, perbaikan kecil 1% di setiap aspek. Mereka mulai memperbaiki posisi duduk para atlet, memilih bantal tidur terbaik, bahkan melatih cara mencuci tangan untuk mencegah flu. Perubahan-perubahan kecil yang terlihat remeh ini, bila dijumlahkan, menciptakan hasil yang luar biasa. Dalam 5 tahun, tim bersepeda Inggris menjadi juara dunia, menjuarai Tour de France, bahkan memecahkan berbagai rekor Olimpiade. Kisah ini menunjukkan betapa kekuatan kebiasaan kecil dapat menumpuk menjadi hasil besar. Kita sering meremehkan kebiasaan kecil, entah itu membaca 5 halaman buku, berolahraga selama 10 menit, menabung Rp1.000 per hari, atau sekadar tidur lebih awal setengah jam. Karena hasilnya tidak langsung terasa, kita menganggapnya tidak penting. Padahal, setiap tindakan kecil seperti itu ibarat setetes air yang terus menetes, dan seiring waktu ia mampu melubangi batu yang keras. James Clear menjelaskan bahwa hidup kita bukanlah hasil dari sekali keputusan besar, melainkan akumulasi dari ribuan keputusan kecil yang kita lakukan tanpa sadar setiap hari. Jika hari ini kita memilih untuk membaca sedikit, belajar sedikit, bergerak sedikit lebih sehat, maka arah hidup kita perlahan bergeser ke jalur pertumbuhan. Sebaliknya, jika kita membiarkan diri kita terjebak dalam kebiasaan buruk yang tampak sepele, seperti menunda pekerjaan, makan berlebihan, atau terus-menerus memeriksa ponsel, maka kita sedang menggeser hidup ke arah yang sama sekali berbeda, arah yang sering kita sesali. Hal yang menarik adalah bahwa perubahan besar seringkali tidak terlihat pada awalnya. James Clear menyebut ini sebagai the plateau of latent potential, dataran tersembunyi dari potensi yang sedang berkembang. Sama seperti es batu yang berada pada suhu minus, ia tampak membeku dan tidak berubah meski kita menaikkan suhu 1 derajat, 2 derajat, hingga 13 derajat. Namun begitu suhu mencapai titik tertentu, es itu mulai mencair. Perubahan terjadi bukan karena derajat terakhir,
melainkan karena akumulasi panas sejak awal. Begitulah pula dengan kebiasaan. Mungkin kita tidak langsung melihat hasil dari kebiasaan baik kita, tetapi jangan salah, perubahan itu sedang berlangsung di bawah permukaan, menunggu momen untuk meledak dalam bentuk transformasi nyata. Disinilah kita sering salah paham. Kita berhenti terlalu cepat. Kita mulai berolahraga selama 2 minggu, tapi tidak melihat tubuh berubah. Lalu kita menyerah. Kita belajar bahasa baru selama sebulan, tapi masih terbata-bata. Lalu kita berhenti. Padahal yang kita butuhkan hanyalah bertahan sedikit lebih lama, melewati lembah kekecewaan, sebelum akhirnya hasil besar muncul. Inilah mengapa fokus pada proses lebih penting daripada mengejar hasil instan. James Clear juga mengingatkan bahwa tujuan bukanlah segalanya. Banyak orang berpikir bahwa yang penting adalah punya tujuan yang jelas. Ingin kaya, ingin sehat, ingin bahagia. Tetapi tujuan hanyalah arah, bukan sistem. 2 orang bisa punya tujuan yang sama, misalnya memenangkan kejuaraan, tetapi yang membedakan pemenang dan pecundang adalah sistem kebiasaan yang mereka bangun setiap hari. Kebiasaanlah yang menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah. Maka bab pertama ini mengajak kita untuk melihat kebiasaan kecil dengan cara yang baru. Jangan lagi meremehkan hal-hal kecil, karena justru di sanalah letak kekuatan perubahan sejati. Bayangkan diri Anda seperti seorang pemahat yang memukul batu berkali-kali. Pada pukulan pertama, kedua, bahkan 100 kali, batu itu mungkin tidak berubah. Tetapi pada pukulan ke-101, batu itu retak. Retakan itu bukan karena pukulan terakhir saja, melainkan hasil dari semua pukulan yang terkumpul sebelumnya. Jika kita mau melihat hidup kita dengan kacamata ini, kita akan mulai percaya bahwa kebiasaan kecil bukanlah hal remeh. Mereka adalah investasi yang, jika terus ditanam, akan menumbuhkan hasil yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Dan dengan pemahaman itu, mari kita melangkah ke bab berikutnya, di mana James Clear mulai menjelaskan bagaimana kebiasaan membentuk identitas kita, dan bagaimana identitas pada akhirnya membentuk kebiasaan kita. Bab 2, bagaimana kebiasaan membentuk identitas, dan bagaimana identitas membentuk kebiasaan. Ketika kita berbicara tentang perubahan, banyak orang biasanya memulainya dengan menetapkan tujuan. Kita berkata pada diri sendiri, saya ingin lebih sehat, atau saya ingin lebih sukses, atau saya ingin menjadi orang yang lebih disiplin. Namun James Clear mengingatkan kita bahwa seringkali kegagalan kita bukanlah karena tujuan yang salah, melainkan karena kita tidak menyentuh inti yang paling dalam dari diri kita, yaitu identitas. Bayangkanlah diri Anda sedang mencoba berhenti merokok. Ada 2 orang yang sama-sama ditawari sebatang rokok. Orang pertama menjawab, "Tidak, terima kasih. Saya sedang mencoba berhenti." Sedangkan orang kedua menjawab, "Tidak, terima kasih. Saya bukan perokok." Jawaban pertama masih menyimpan identitas lama di dalam dirinya. Ia masih melihat dirinya sebagai seorang perokok yang sedang berusaha melawan kebiasaan. Sedangkan jawaban kedua lahir dari identitas baru. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai perokok, ia sudah menjelma menjadi pribadi yang berbeda. Inilah inti dari bab ini. Perubahan sejati bukan hanya soal mengubah kebiasaan, melainkan juga mengubah identitas. Kita sering berpikir bahwa kebiasaan lahir dari tujuan, padahal kenyataannya, kebiasaan terbentuk dari keyakinan terdalam tentang siapa diri kita. James Clear menjelaskan 3 lapisan perubahan. Lapisan pertama adalah perubahan hasil. Kita ingin sesuatu yang berbeda, seperti tubuh yang lebih bugar, rekening yang lebih tebal, atau pengetahuan yang lebih luas. Lapisan kedua adalah perubahan proses. Kita mencoba rutinitas baru, strategi baru, sistem kerja baru. Namun lapisan yang paling dalam adalah perubahan identitas. Siapa kita percaya diri kita sebenarnya? Perubahan yang bertahan lama selalu dimulai dari lapisan terdalam ini. Mari kita ambil contoh nyata.
Seseorang yang ingin membaca lebih banyak buku bisa memaksakan diri membuat target. 1 bulan harus selesai 3 buku. Ia bisa membuat jadwal, menandai kalender, bahkan memberi hadiah pada dirinya jika berhasil. Itu adalah perubahan hasil. Jika ia membuat rutinitas membaca 30 menit setiap malam sebelum tidur, itu adalah perubahan proses. Tetapi jika ia mulai melihat dirinya sebagai seorang pembaca, seorang pecinta buku, seorang pencari ilmu, maka membaca tidak lagi menjadi tugas, melainkan bagian dari jati dirinya. Identitas inilah yang akan membuat kebiasaan itu bertahan. Kebiasaan, pada dasarnya, adalah cerminan dari identitas kita. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan adalah sebuah suara dalam pemungutan suara tentang siapa kita sebenarnya. Setiap kali kita menulis, kita memberikan suara bagi identitas sebagai penulis. Setiap kali kita berlari, kita memberikan suara bagi identitas sebagai seorang pelari. Setiap kali kita menabung, kita memberikan suara bagi identitas sebagai orang yang bijak mengelola uang. Tidak ada satu tindakan pun yang langsung mengubah identitas kita secara total. Tetapi akumulasi dari tindakan-tindakan kecil itulah yang perlahan memperkuat atau melemahkan gambaran diri kita. Pikirkanlah sebuah batu marmer besar yang dipahat oleh seorang seniman. Setiap pukulan pahat mungkin terlihat tidak berarti, hanya mengikis sedikit demi sedikit. Namun perlahan-lahan, bentuk yang baru mulai muncul, hingga akhirnya lahirlah sebuah patung yang indah. Kebiasaan bekerja dengan cara yang sama. Mereka adalah pahatan yang membentuk identitas kita. Di sisi lain, identitas juga memengaruhi kebiasaan. Jika Anda percaya bahwa diri Anda adalah orang yang pelupa, maka Anda akan mengabaikan usaha untuk lebih rapi. Jika Anda percaya bahwa Anda tidak berbakat olahraga, maka Anda enggan mencoba melatih tubuh. Identitas negatif akan memperkuat kebiasaan buruk, sama kuatnya dengan identitas positif yang menumbuhkan kebiasaan baik. Oleh karena itu, langkah penting dalam membangun kebiasaan bukanlah bertanya, apa yang ingin saya capai, melainkan, siapa saya ingin menjadi. Jika Anda ingin berolahraga, jangan sekadar menargetkan 6 kali gym dalam sebulan, tetapi mulailah membangun keyakinan bahwa Anda adalah seorang yang peduli kesehatan. Jika Anda ingin menulis, jangan sekadar menargetkan 1000 kata per minggu, tetapi bangunlah keyakinan bahwa Anda adalah seorang penulis, meskipun hanya menulis 1 kalimat sehari. Proses ini tentu tidak terjadi seketika. Perubahan identitas adalah perjalanan panjang. Kita membangun bukti dari tindakan-tindakan kecil kita setiap hari, hingga perlahan keyakinan itu mengakar. Sama seperti seorang musisi yang tidak bisa menyebut dirinya maestro hanya setelah memainkan 1 lagu. Identitas sebagai musisi lahir dari ribuan jam latihan, dari panggung-panggung kecil, dari momen jatuh dan bangun yang terus dilalui. Yang menarik, perubahan identitas seringkali lebih memotivasi daripada sekadar tujuan. Seseorang yang hanya mengejar hasil bisa berhenti ketika tujuan tercapai. Misalnya, seseorang diet hanya agar berat badannya turun 10 kg. Setelah angka itu tercapai, motivasi pun pudar, lalu kebiasaan sehat ikut menghilang. Tetapi jika seseorang membangun identitas sebagai orang yang sehat, maka perilaku sehat akan terus berlangsung meski tujuan jangka pendek telah tercapai. Identitas menjaga kita tetap konsisten. James Clear mengajak kita merenungkan pertanyaan sederhana namun kuat. Siapa yang saya ingin jadi? Dan setelah itu, kita membiarkan kebiasaan sehari-hari menjadi bukti nyata yang mendukung jawaban tersebut. Tidak perlu langkah besar, cukup tindakan kecil yang konsisten. Setiap kali kita memilih membaca daripada menonton televisi, kita menegaskan identitas sebagai pembelajar. Setiap kali kita memilih berjalan kaki daripada naik motor untuk jarak dekat, kita menegaskan identitas sebagai pribadi yang sehat. Bab ini menutup dengan sebuah pemahaman mendalam. Kebiasaan bukan sekadar serangkaian rutinitas yang kita lakukan, melainkan sarana untuk menjadi pribadi yang kita inginkan. Mereka adalah jalan menuju identitas baru.
Maka, sebelum kita melangkah lebih jauh, tanyakan pada diri Anda, identitas macam apa yang ingin Anda bangun? Karena jawaban itu akan menentukan arah setiap kebiasaan kecil yang Anda pilih setelah ini. Dan dengan bekal pemahaman tentang hubungan erat antara identitas dan kebiasaan, kita akan melangkah ke bab berikutnya, di mana James Clear mulai memperkenalkan 4 hukum dasar pembentukan kebiasaan. Sebuah kerangka sederhana yang akan membantu kita merancang kebiasaan baik dan menghapus kebiasaan buruk. Bab 3, 4 hukum dasar membentuk kebiasaan. Setelah kita memahami bahwa kebiasaan kecil memiliki kekuatan besar, dan bahwa kebiasaan sejatinya adalah cerminan identitas kita yang terdalam, maka James Clear mengajak kita melangkah lebih jauh dengan sebuah pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya kebiasaan terbentuk? Apakah ada pola sederhana yang bisa menjelaskan mengapa suatu perilaku menjadi otomatis, sementara perilaku lain gagal kita pertahankan? Untuk menjawab itu, kita perlu melihat kebiasaan bukan hanya sebagai tindakan yang berulang, melainkan sebagai sebuah siklus. James Clear menyebut bahwa kebiasaan terbentuk melalui 4 tahap: isyarat, keinginan, respons, dan ganjaran. Inilah inti dari semua kebiasaan manusia, baik yang positif maupun yang merusak. Bayangkanlah Anda sedang duduk di ruang tamu. Tiba-tiba ponsel Anda berbunyi. Itulah isyarat, pemicu awal yang menarik perhatian Anda. Setelah itu, muncul keinginan, dorongan untuk mengetahui siapa yang mengirim pesan atau berita apa yang masuk. Lalu Anda mengambil ponsel dan membukanya, itulah respons. Dan akhirnya, Anda mendapatkan rasa puas karena rasa penasaran terjawab, inilah ganjaran. Proses 4 tahap ini terjadi begitu cepat dan berulang, hingga akhirnya menjadi kebiasaan otomatis. Setiap kali ponsel berbunyi, tangan kita refleks meraihnya. James Clear menyederhanakan proses ini menjadi sebuah kerangka kerja yang ia sebut 4 hukum perubahan perilaku. 4 hukum ini adalah prinsip dasar yang bisa kita gunakan untuk menciptakan kebiasaan baik atau menghancurkan kebiasaan buruk. Mereka bekerja bagaikan tuas yang dapat kita tarik untuk mengubah arah hidup kita. Hukum pertama adalah buat kebiasaan itu terlihat. Manusia adalah makhluk visual. Kita lebih cepat merespons apa yang bisa kita lihat. Jika Anda ingin makan sehat, letakkan buah-buahan segar di meja dapur agar selalu terlihat. Jika Anda ingin membaca lebih banyak, letakkan buku di samping bantal, sehingga setiap kali Anda akan tidur, buku itu memanggil perhatian Anda. Sebaliknya, jika Anda ingin berhenti ngemil, jauhkan camilan dari pandangan, sembunyikan di rak paling tinggi atau jangan membeli sama sekali. Dengan membuat isyarat visual yang jelas, kita mempermudah kebiasaan baik untuk dimulai, sekaligus menyulitkan kebiasaan buruk. Hukum kedua adalah buat kebiasaan itu menarik. Kita lebih cenderung melakukan sesuatu jika terasa menyenangkan. Bayangkan Anda ingin berolahraga tetapi merasa malas. Anda bisa membuat olahraga terasa menarik dengan menggabungkannya dengan sesuatu yang Anda sukai. Misalnya mendengarkan podcast favorit hanya ketika berlari, atau menonton serial favorit hanya ketika di treadmill. Otak kita akan mulai mengaitkan kebiasaan itu dengan rasa senang, dan dorongan untuk melakukannya menjadi lebih kuat. Hukum ketiga adalah buat kebiasaan itu mudah. Banyak orang gagal membangun kebiasaan karena mereka membuatnya terlalu rumit. Padahal, semakin kecil hambatan untuk memulai, semakin besar peluang kita untuk melanjutkan. Jika Anda ingin mulai meditasi, jangan memaksa diri duduk sejam penuh sejak awal. Mulailah dengan 2 menit saja. Jika Anda ingin mulai menulis, cukup tulis 1 kalimat sehari. Kebiasaan itu ibarat benih. Kecil pada awalnya, tapi jika diberi kesempatan tumbuh, ia bisa menjadi pohon yang besar. Prinsip ini juga berlaku sebaliknya. Jika Anda ingin menghentikan kebiasaan buruk, buatlah ia sulit dilakukan. Misalnya, jika Anda terlalu sering memeriksa media sosial, keluarlah dari akun atau hapus aplikasinya sehingga butuh beberapa langkah tambahan untuk membukanya.
Hambatan kecil ini seringkali cukup untuk menghentikan dorongan impulsif. Dan hukum keempat adalah buat kebiasaan itu memuaskan. Kita adalah makhluk yang mengejar kepuasan. Jika suatu tindakan memberi rasa senang atau kepuasan segera, kita akan cenderung mengulanginya. Namun tantangan dari banyak kebiasaan baik adalah bahwa hasilnya baru terasa di masa depan. Olahraga hari ini tidak langsung membuat tubuh ideal. Menabung Rp1.000 tidak langsung membuat kita kaya. Karena itu, kita perlu menambahkan elemen kepuasan instan agar otak mau mengulang kebiasaan itu. Misalnya, setelah menabung, beri tanda besar di kalender untuk menandai keberhasilan. Setelah berolahraga, beri diri Anda sedikit hadiah sehat. Hal kecil ini memberi rasa puas segera, sehingga otak terdorong untuk mengulanginya. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan Anda ingin membangun kebiasaan membaca setiap malam. Maka, menurut 4 hukum ini, langkah yang bisa Anda ambil adalah: letakkan buku di tempat yang terlihat, pilih buku yang benar-benar Anda sukai atau gabungkan dengan secangkir teh hangat favorit Anda, mulai hanya dengan 5 halaman agar mudah dijalani, dan tandai pencapaian di jurnal kebiasaan agar terasa memuaskan. Dengan menggabungkan 4 hukum ini, peluang Anda untuk bertahan dalam kebiasaan baru akan meningkat drastis. Namun jangan salah, hukum ini juga bekerja untuk kebiasaan buruk. Misalnya kebiasaan merokok. Rokok biasanya terlihat jelas, terasa menarik karena menenangkan, mudah didapat, dan memuaskan karena memberi sensasi nikotin. Jika ingin menghentikannya, kita tinggal membalikkan 4 hukum. Sembunyikan rokok agar tidak terlihat, buat kebiasaan itu tidak menarik dengan menyadari dampak buruknya, buat ia sulit diakses dengan tidak membeli, dan hilangkan rasa puas dengan mengganti dengan alternatif sehat yang lebih bermanfaat. James Clear mengingatkan kita bahwa membentuk kebiasaan bukan soal kekuatan tekad yang besar, melainkan soal merancang lingkungan dan sistem yang mendukung. Jika kita memahami 4 hukum ini, kita tidak perlu memaksa diri berulang kali dengan semangat yang mudah luntur. Kita hanya perlu mengatur isyarat, keinginan, respons, dan ganjaran agar mengalir sesuai arah yang kita inginkan. Bab ini pada dasarnya memberikan peta jalan. Dengan 4 hukum dasar ini, kita punya kerangka sederhana yang bisa digunakan untuk membentuk hampir semua kebiasaan dalam hidup. Maka, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan detail dari setiap hukum di bab-bab berikutnya, marilah kita renungkan. Kebiasaan apa yang ingin Anda bangun, dan kebiasaan apa yang ingin Anda tinggalkan? Dengan memahami 4 hukum ini, kita memiliki kunci untuk membuka pintu perubahan. Dan kini, mari kita melangkah lebih dalam. Kita akan masuk ke bab berikutnya, di mana James Clear menjelaskan lebih detail tentang hukum pertama, membuat kebiasaan terlihat. Di sanalah kita akan belajar betapa besar pengaruh isyarat visual dan lingkungan terhadap perilaku kita sehari-hari. Bab 4, membuat kebiasaan terlihat. Mari kita mulai dengan sebuah renungan sederhana. Sebagian besar perilaku manusia tidak lahir dari niat sadar yang besar, melainkan dari isyarat kecil yang hadir di sekitar kita setiap hari. Pikiran kita seringkali berjalan otomatis, mengikuti apa yang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, atau terasa di tubuh. James Clear menjelaskan bahwa kebiasaan selalu diawali oleh isyarat. Isyarat inilah yang memicu otak untuk masuk ke mode tertentu, menarik kita melakukan sebuah kebiasaan, entah itu baik atau buruk. Coba ingatlah pengalaman ini. Anda sedang berjalan melewati dapur, lalu tanpa berpikir panjang, Anda mengambil kue yang tergeletak di meja. Anda tidak berniat makan kue sebelumnya, tetapi keberadaan kue itu terlihat jelas di hadapan mata, menjadi isyarat yang kuat. Inilah bukti bahwa lingkungan visual kita seringkali lebih berpengaruh daripada niat kita. James Clear memberi kita contoh menarik. Di suatu rumah sakit, manajer kantin ingin membantu pengunjung mengurangi konsumsi minuman bersoda. Alih-alih melarang atau membuat aturan rumit, mereka hanya mengubah tata letak. Botol air mineral ditempatkan di lokasi yang mudah terlihat. Di rak paling depan,
di kasir, dan di setiap kulkas minuman. Sementara minuman bersoda tetap dijual, tetapi diletakkan di tempat yang kurang menonjol. Hasilnya mengejutkan, konsumsi air mineral meningkat pesat, sementara penjualan soda menurun. Tanpa paksaan, tanpa kampanye besar, hanya dengan mengubah isyarat visual, perilaku orang pun berubah. Inilah inti dari hukum pertama, buat kebiasaan terlihat. Jika Anda ingin membangun kebiasaan baik, pastikan isyarat yang memicunya tampak jelas. Jika Anda ingin bermain gitar setiap hari, letakkan gitar di ruang tamu, bukan di dalam lemari. Jika Anda ingin lebih sering minum air putih, siapkan botol minum di meja kerja Anda. Jika Anda ingin lebih sering berolahraga, keluarkan pakaian olahraga dan sepatu sport dari dalam lemari, lalu letakkan di tempat yang mudah terlihat. Dengan begitu, setiap kali Anda melintas, otak Anda diingatkan akan kebiasaan itu. Sebaliknya, jika Anda ingin menghentikan kebiasaan buruk, sembunyikan isyarat yang memicunya. Jika Anda ingin mengurangi menonton televisi, jangan letakkan remote di atas meja. Taruhlah di laci yang jauh, atau cabut kabel televisi setelah menonton. Jika Anda ingin berhenti merokok, jangan biarkan asbak atau bungkus rokok berserakan di rumah. Jika Anda ingin mengurangi penggunaan media sosial, keluarkan aplikasi dari layar utama ponsel Anda. Semakin jarang Anda melihat isyaratnya, semakin kecil kemungkinan Anda melakukannya. James Clear menekankan bahwa kita seringkali terlalu mengandalkan tekad, padahal jauh lebih efektif jika kita merancang lingkungan. Bayangkan dua orang yang ingin berhenti minum alkohol. Orang pertama masih menyimpan minuman keras di rumah, meyakini bahwa ia bisa mengandalkan kekuatan tekad. Orang kedua menyingkirkan semua alkohol dari rumahnya. Siapakah yang lebih mudah bertahan? Jelas yang kedua. Karena dalam jangka panjang, lingkungan selalu lebih kuat daripada motivasi sesaat. Selain itu, James Clear memperkenalkan konsep menumpuk kebiasaan. Ini adalah strategi untuk mengaitkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama yang sudah ada. Karena kebiasaan lama sudah otomatis, maka ketika kita menempelkan kebiasaan baru setelahnya, kita memperkuat kemungkinan untuk konsisten. Rumusnya sederhana. Setelah saya melakukan kebiasaan lama, saya akan melakukan kebiasaan baru. Contohnya, setelah Anda menyikat gigi di pagi hari, Anda bisa langsung melakukan meditasi 2 menit. Setelah Anda membuat kopi, Anda bisa menulis 3 kalimat di jurnal. Setelah Anda pulang kerja dan menggantung jaket, Anda bisa langsung mengganti pakaian olahraga. Dengan mengaitkan kebiasaan baru pada rutinitas lama, Anda tidak perlu menunggu motivasi datang. Isyarat sudah tertanam dalam aktivitas sehari-hari Anda. Metode stacking ini sangat efektif karena otak kita menyukai pola. Jika suatu kebiasaan baru dikaitkan dengan kebiasaan lama yang sudah otomatis, ia lebih cepat mengakar. Bayangkan jika setiap pagi, setelah menyikat gigi, Anda selalu melakukan plank selama 1 menit. Awalnya terasa dipaksakan, tetapi seiring waktu, menyikat gigi otomatis menjadi isyarat untuk plank. Lambat laun, 2 kebiasaan ini saling menempel, membentuk rantai perilaku baru. Selain menumpuk kebiasaan, James Clear juga menekankan pentingnya desain lingkungan. Kita sering berpikir bahwa lingkungan hanyalah latar belakang, padahal sebenarnya lingkungan adalah panggung utama yang menentukan naskah perilaku kita. Jika Anda ingin mengurangi konsumsi televisi, pindahkan sofa agar tidak langsung menghadap TV. Jika Anda ingin bermain gitar lebih sering, gantungkan gitar di dinding ruang tamu. Jika Anda ingin lebih rajin menulis, letakkan laptop di meja yang tenang tanpa gangguan. Dengan mengubah posisi benda-benda di sekitar kita, kita sesungguhnya sedang menulis ulang skrip perilaku kita. Ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan, Anda tidak akan naik setinggi niat Anda akan jatuh ke level sistem Anda. Begitu pula dengan kebiasaan, Anda tidak akan konsisten hanya karena niat, melainkan karena lingkungan yang mendukung. Karena itu,
Jangan hanya berharap memiliki motivasi, tetapi rancanglah ruang hidup Anda agar memandu kebiasaan baik dan menjauhkan kebiasaan buruk. Untuk menutup bab ini, James Clear mengingatkan bahwa isyarat adalah pintu gerbang menuju kebiasaan. Tanpa isyarat, kebiasaan tidak pernah dimulai. Dengan membuat kebiasaan terlihat, dengan menempelkan kebiasaan baru pada kebiasaan lama, dan dengan merancang lingkungan yang mendukung, kita telah menciptakan fondasi kokoh bagi transformasi. Dan setelah memahami hukum pertama ini, mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, di mana James Clear mengajak kita melihat hukum kedua, membuat kebiasaan menarik, karena tanpa rasa tertarik, kebiasaan tidak akan bertahan lama, sekalipun sudah terlihat jelas di depan mata. Bab 5, membuat kebiasaan menarik. Setelah kita memahami bahwa kebiasaan selalu dimulai dari isyarat, dan bahwa tugas pertama kita adalah membuat isyarat itu terlihat jelas, kini James Clear mengajak kita melangkah ke hukum kedua dalam membentuk kebiasaan. Buat kebiasaan itu menarik. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mengejar kesenangan dan berusaha menghindari penderitaan. Dalam otak kita ada sistem dopamin, sebuah mekanisme biologis yang membuat kita terdorong melakukan sesuatu karena kita mengantisipasi rasa senang yang akan datang. Yang menarik, dopamin tidak hanya dilepaskan ketika kita mengalami kesenangan, tetapi justru lebih banyak ketika kita mengantisipasi kesenangan itu. Artinya, kebiasaan baru akan lebih mudah kita lakukan jika ia dikaitkan dengan sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuat otak kita menanti-nantinya. Bayangkanlah seorang anak kecil yang malas belajar matematika. Jika belajar hanyalah tentang membuka buku dan mengerjakan soal, ia mungkin menundanya. Tetapi jika belajar dikemas seperti permainan, penuh tantangan, dengan poin dan hadiah kecil di akhir, tiba-tiba kegiatan yang tadinya membosankan berubah menjadi sesuatu yang lebih menarik. Begitu pula dengan orang dewasa. Kita cenderung lebih disiplin berolahraga jika kita melakukannya bersama teman, atau jika kita menggabungkannya dengan aktivitas yang kita sukai, seperti mendengarkan musik favorit. James Clear memperkenalkan sebuah strategi yang disebut temptation bundling. Menggabungkan sesuatu yang perlu kita lakukan dengan sesuatu yang ingin kita lakukan. Prinsipnya sederhana. Kita hanya mengizinkan diri menikmati hal yang menyenangkan setelah atau selama kita melakukan hal yang bermanfaat. Misalnya, Anda hanya mengizinkan diri menonton serial favorit ketika sedang berlari di treadmill. Atau Anda hanya mendengarkan podcast kesukaan saat mencuci piring. Atau Anda hanya membuka media sosial setelah menulis 100 kata. Dengan cara ini, kebiasaan yang tadinya membosankan menjadi lebih menarik karena otak kita menantikan imbalan yang menyenangkan. Selain itu, James Clear menekankan betapa besar pengaruh lingkungan sosial terhadap kebiasaan. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat mudah meniru. Kita meniru bahasa, meniru gaya berpakaian, meniru sikap, bahkan meniru kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Karena itu, jika kita ingin membangun kebiasaan baru, pilihlah lingkungan sosial yang membuat kebiasaan itu tampak normal, bahkan diidamkan. Bayangkan Anda ingin berlari setiap pagi. Jika teman-teman terdekat Anda adalah orang-orang yang tidak peduli olahraga, Anda mungkin dianggap aneh, bahkan bisa jadi mereka menggoda Anda. Tetapi jika Anda bergabung dengan komunitas lari, tiba-tiba kebiasaan itu menjadi wajar, bahkan dihargai. Anda akan merasa didukung, dan rasa ingin diterima oleh kelompok membuat kebiasaan itu jauh lebih menarik. Ada 3 kelompok sosial utama yang paling berpengaruh terhadap perilaku kita: keluarga dan orang dekat, komunitas besar, dan mereka yang kita kagumi. Jika keluarga Anda terbiasa membaca, kemungkinan besar Anda juga akan terbawa. Jika masyarakat di sekitar Anda terbiasa membuang sampah sembarangan, Anda pun bisa tergoda untuk ikut melakukannya. Jika tokoh yang Anda kagumi rajin menulis atau berbisnis, Anda akan terdorong untuk mengikuti jejaknya. Oleh sebab itu, jika ingin memperkuat kebiasaan baik, carilah lingkungan sosial yang mendukung kebiasaan itu, dan biarkan rasa ingin diterima mendorong Anda tetap konsisten.
Mari kita bayangkan seorang pria bernama Budi. Ia ingin berhenti merokok. Sendirian, ia mungkin kesulitan. Tetapi ketika ia bergabung dengan kelompok dukungan yang seluruh anggotanya berusaha berhenti merokok, tiba-tiba perjalanan itu terasa lebih ringan. Setiap kali ia tergoda, ia teringat pada teman-teman dalam kelompok itu yang juga sedang berjuang. Identitas barunya bukan lagi perokok, melainkan anggota komunitas yang sehat. Kebiasaan berhenti merokok menjadi lebih menarik karena dikaitkan dengan rasa memiliki kelompok. James Clear juga mengingatkan kita akan konsep dorongan harapan. Seringkali kita mengira bahwa kebiasaan buruk bertahan karena ganjaran yang diberikannya. Padahal yang membuat kita kecanduan justru adalah antisipasi sebelum melakukannya. Bayangkan orang yang kecanduan judi. Ia merasakan dorongan kuat bukan karena hasil akhirnya, melainkan karena sensasi menanti gulungan roda berhenti. Atau seseorang yang kecanduan media sosial, ia merasakan dorongan bukan karena postingan yang ia lihat, melainkan karena rasa penasaran menunggu notifikasi baru. Memahami hal ini membuat kita sadar, jika kita ingin membangun kebiasaan baik, kita perlu menciptakan antisipasi yang sama, menjadikan kebiasaan itu sesuatu yang kita nantikan, bukan sesuatu yang terasa membebani. Maka, hukum kedua ini bisa kita rangkum begini. Jika ingin kebiasaan bertahan, buatlah ia menarik, buatlah ia menyenangkan, dan buatlah ia menjadi sesuatu yang kita nantikan. Gunakan Temptation bundling. Pilih lingkungan sosial yang tepat, dan ciptakan rasa harap positif yang mendorong kita untuk terus melakukannya. Bayangkan diri Anda sedang menunggu pagi tiba, bukan karena harus, tetapi karena ada sesuatu yang Anda nantikan. Jika membaca buku terasa seperti hadiah, jika olahraga terasa seperti perayaan, jika menulis terasa seperti kesempatan bermain, maka kebiasaan itu tidak lagi menjadi beban. Ia berubah menjadi bagian dari hidup yang justru Anda cari-cari. Dan setelah kita memahami bahwa daya tarik adalah bahan bakar bagi kebiasaan, mari kita bergerak ke bab berikutnya. Di sana James Clear akan menjelaskan hukum ketiga, membuat kebiasaan mudah. Karena betapapun terlihat dan menariknya sebuah kebiasaan, jika ia sulit dilakukan, kita tetap tidak akan bertahan. Bab 6, membuat kebiasaan mudah. Setelah kita memahami bahwa kebiasaan perlu terlihat jelas, dan perlu terasa menarik agar otak kita mau menantikannya, kini kita tiba di hukum ketiga dalam membentuk kebiasaan. Buat kebiasaan itu mudah. James Clear mengingatkan kita bahwa seringkali kegagalan membangun kebiasaan bukan karena kita tidak tahu apa yang baik, bukan pula karena kita tidak punya niat, melainkan karena kebiasaan itu terasa rumit, berat, atau membutuhkan terlalu banyak energi. Pikiran manusia, betapapun cerdasnya, cenderung mengikuti jalur resistensi paling rendah. Kita lebih suka memilih yang paling mudah, yang paling cepat, yang paling praktis. Maka, jika kebiasaan baik terasa berat, besar kemungkinan kita akan menundanya, bahkan meninggalkannya. Mari kita bayangkan sebuah contoh sederhana. Anda ingin mulai berolahraga di pagi hari. Jika untuk melakukannya Anda harus bangun, lalu mencari pakaian olahraga yang terselip entah di mana, kemudian harus menyiapkan sepatu yang masih kotor, lalu pergi ke gym yang jaraknya 15 menit dari rumah, bisa jadi semangat Anda padam sebelum langkah pertama dimulai. Tetapi jika malam sebelumnya Anda sudah menaruh sepatu di samping ranjang, pakaian olahraga sudah disiapkan, dan Anda tahu bahwa cukup keluar rumah untuk berlari 5 menit saja, tiba-tiba olahraga menjadi jauh lebih mudah. Inilah inti hukum ketiga. Permudah langkah awal, kurangi gesekan, dan ciptakan kondisi di mana kebiasaan baik lebih gampang dilakukan daripada kebiasaan buruk. James Clear memperkenalkan sebuah konsep penting yang disebut hukum 2 menit. Prinsipnya sederhana. Setiap kebiasaan baru sebaiknya dimulai dengan versi yang sangat kecil. Begitu kecil sehingga hampir mustahil untuk menolaknya. Jika Anda ingin mulai membaca buku setiap malam, mulailah dengan membaca 1 halaman. Jika ingin mulai berlari, mulailah dengan memakai sepatu lari. Jika ingin menulis,
Mulailah dengan menuliskan satu kalimat. Mengapa cara ini ampuh? Karena kebiasaan tidak terbentuk dari seberapa besar perubahan sekaligus, melainkan dari seberapa konsisten kita memulainya. Seringkali, setelah membaca satu halaman, kita justru meneruskan hingga beberapa halaman. Setelah memakai sepatu, kita merasa sayang jika tidak berlari sebentar. Setelah menulis satu kalimat, seringkali ide lain mengalir, dan kita menulis lebih banyak. Tetapi bahkan jika kita berhenti hanya di satu langkah kecil, kita tetap menang, karena kita telah menegaskan identitas baru. Saya adalah orang yang membaca, saya adalah orang yang berlari, saya adalah orang yang menulis. Bayangkan kebiasaan sebagai air yang mengalir. Air selalu mencari jalur paling mudah, paling rendah hambatannya. Maka tugas kita bukan melawan arus dengan tekad semata, melainkan mengubah lingkungan agar kebiasaan baik menjadi jalur termudah. Jika Anda ingin bermain gitar lebih sering, keluarkan gitar dari kotak dan letakkan di ruang tamu agar selalu terlihat. Jika ingin makan buah, letakkan buah yang sudah dipotong di meja dapur, bukan disembunyikan di kulkas bagian belakang. Jika ingin berhenti menonton televisi berlebihan, keluarkan baterai dari remote setelah selesai menonton, atau simpan televisi di ruangan yang jarang dipakai. Semakin banyak gesekan pada kebiasaan buruk, semakin kecil kemungkinan ia terjadi. James Clear mengajak kita berpikir ulang tentang sistem dibanding tujuan. Banyak orang terlalu terobsesi pada hasil akhir. Ingin menurunkan 10 kilogram, ingin menulis sebuah novel, ingin menjadi kaya. Tetapi hasil besar hanyalah akumulasi dari langkah kecil yang konsisten. Sistemlah yang membawa kita ke sana. Dan sistem yang baik dibangun dengan membuat langkah-langkah kecil itu menjadi mudah, praktis, dan otomatis. Mari kita renungkan sejenak kisah tentang seorang fotografer yang diceritakan James Clear. Ia memberi tugas berbeda pada dua kelompok murid. Kelompok pertama diminta menghasilkan sebanyak mungkin foto, tanpa memedulikan kualitas. Kelompok kedua diminta hanya membuat satu foto, tetapi harus sempurna. Hasilnya mengejutkan, kelompok yang membuat banyak foto justru menghasilkan karya terbaik. Mengapa? Karena mereka terus berlatih, mereka terus mencoba, dan kualitas muncul dari kuantitas. Prinsip yang sama berlaku pada kebiasaan. Lebih baik mulai dengan langkah kecil yang terus diulang, daripada menunggu momen sempurna yang tak pernah datang. Hukum ketiga ini mengajarkan bahwa kebiasaan baik harus dipermudah, kebiasaan buruk harus dipersulit. Jika Anda ingin membaca lebih sering, buat buku lebih mudah dijangkau daripada ponsel. Jika ingin lebih jarang makan camilan, jangan simpan camilan di rumah. Jika ingin berolahraga, buat rencana agar aktivitas itu bisa dimulai dalam 2 menit. Dengan begitu, Anda selangkah lebih dekat untuk melakukannya. Dan seringkali langkah pertama itu yang paling menentukan. Dan seperti yang telah James Clear tekankan, tidak perlu merasa remeh dengan langkah kecil. 1 halaman buku, 1 menit berlari, 1 tarikan napas meditasi. Semuanya adalah benih yang kelak akan tumbuh. Ingatlah, tidak ada pohon besar yang muncul dalam semalam, tetapi benih kecil yang terus disiram akhirnya tumbuh menjadi hutan. Maka, hukum ketiga ini bisa kita simpulkan begini. Jika ingin sebuah kebiasaan bertahan, jangan hanya membuatnya jelas dan menarik, tetapi juga mudah. Hapus gesekan, permudah langkah awal, dan biarkan sistem bekerja untuk Anda. Kebiasaan bukanlah tentang melakukan hal besar sekali, melainkan tentang memulai hal kecil berulang kali, hingga akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup Anda. Dan setelah kita belajar bagaimana menjadikan kebiasaan mudah, kini kita siap memasuki hukum keempat, yang akan dibahas di bab berikutnya. Buat kebiasaan itu memuaskan. Karena pada akhirnya, otak kita butuh merasakan hasil positif agar yakin untuk mengulanginya lagi dan lagi. Bab 7 membuat kebiasaan memuaskan. Kita telah membicarakan 3 hukum penting dalam membentuk kebiasaan. Membuatnya jelas, membuatnya menarik, dan membuatnya mudah.
Kini kita sampai pada hukum keempat, yaitu buat kebiasaan itu memuaskan. Mengapa ini penting? Karena pada akhirnya, perilaku manusia digerakkan oleh pengalaman. Jika sebuah kebiasaan memberikan rasa puas, otak kita akan mengingatnya sebagai sesuatu yang layak diulang. Jika sebaliknya, kebiasaan itu membuat kita kecewa, maka pelan-pelan kita akan menghindarinya. Otak kita adalah mesin pembelajar yang cerdas, dan ia sangat sensitif pada imbalan. James Clear menjelaskan bahwa manusia modern sesungguhnya masih hidup dengan otak yang diwarisi dari nenek moyang kita, otak yang terbentuk selama ribuan tahun dalam lingkungan yang keras. Dahulu, keputusan yang kita ambil selalu berhubungan dengan imbalan langsung. Jika kita berburu, hasilnya segera bisa dimakan. Jika kita menemukan buah, kita langsung menikmatinya. Jika kita melakukan sesuatu yang menyakitkan, akibatnya langsung terasa. Semua sistem otak kita terbiasa dengan hukum hasil instan. Masalahnya, dunia modern seringkali menghadirkan kebalikannya. Kebiasaan baik cenderung memberikan hasil yang tertunda. Berolahraga hari ini tidak membuat tubuh kita langsung sehat atau langsing besok. Menabung hari ini tidak membuat kita langsung kaya besok. Membaca satu halaman buku tidak langsung menjadikan kita pintar. Sebaliknya, kebiasaan buruk justru memberikan hasil instan. Merokok segera memberikan sensasi rileks, meski merusak tubuh dalam jangka panjang. Bermain gawai berjam-jam segera memberi hiburan, meski menguras waktu. Makan makanan cepat saji segera memuaskan lidah, meski membahayakan kesehatan. Disinilah tantangan besar kita, bagaimana melawan godaan hasil instan dari kebiasaan buruk, dan bagaimana memberi imbalan instan pada kebiasaan baik yang sebetulnya baru berbuah di masa depan. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan bentuk kepuasan langsung ketika kita melakukan kebiasaan baik. Misalnya, Anda ingin menabung. Tindakan menabung terasa membosankan karena hasilnya baru terlihat bertahun-tahun lagi. Tetapi jika setiap kali Anda menabung, Anda menandai kalender dengan stiker warna-warni, atau mencatat kemajuan di aplikasi yang menampilkan grafik naik, otak Anda merasakan kepuasan instan. Atau, jika Anda ingin berolahraga, selain memikirkan tubuh sehat di masa depan, Anda bisa fokus pada sensasi enak setelah keringat bercucuran, perasaan lega, energi segar, dan tidur yang lebih nyenyak malam itu. James Clear menyebut pentingnya tracking kebiasaan, yaitu mencatat dan menandai setiap kali kita berhasil melakukan kebiasaan. Cara ini sederhana tetapi sangat kuat, karena memberikan rasa puas yang terlihat nyata. Sebuah tanda centang di kalender, angka bertambah di aplikasi, atau catatan kecil di jurnal, semuanya menjadi simbol kecil dari kemajuan. Dan simbol kecil ini sangat memuaskan. Otak kita senang melihat bukti visual bahwa kita bergerak maju. Selain itu, ada satu faktor yang tak kalah penting, akuntabilitas sosial. Kita cenderung tidak ingin mengecewakan orang lain, apalagi jika kita telah berjanji. Misalnya, jika Anda berjanji pada seorang teman untuk berolahraga bersama, rasa puas yang Anda rasakan bukan hanya karena tubuh Anda bergerak, tetapi juga karena Anda berhasil menepati janji. Sebaliknya, jika Anda absen, rasa bersalah atau malu bisa menjadi hukuman instan yang membuat Anda lebih hati-hati. Dengan demikian, kehadiran orang lain bisa memperkuat rasa puas dalam menjalankan kebiasaan. Mari kita bayangkan sebuah contoh nyata. Seorang pria bernama Andi ingin berhenti merokok. Ia tahu merokok berbahaya, tetapi kesulitan berhenti karena efek nikotin yang begitu cepat memberi rasa puas. Lalu Andi menemukan cara. Ia membuat perjanjian dengan temannya. Setiap kali ia merokok, ia harus memberikan sejumlah uang pada temannya itu. Tiba-tiba, merokok yang tadinya memuaskan menjadi menyakitkan, karena ada kerugian instan. Sebaliknya, setiap kali ia berhasil menahan diri, ia merasa bangga, dan uangnya aman. Kepuasan instan berubah arah, dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik.
James Clear juga menyinggung tentang pembentukan identitas yang kita bahas di bab sebelumnya. Ketika kita mulai mengidentifikasi diri sebagai orang yang sehat, orang yang rajin menulis, atau orang yang disiplin menabung, setiap kali kita melakukan kebiasaan yang sejalan dengan identitas itu, kita merasa puas. Ada kebanggaan kecil, rasa syukur, dan keyakinan bahwa kita sedang menjadi versi terbaik dari diri kita. Inilah imbalan instan yang paling kuat. Kepuasan batin karena kita hidup sesuai dengan nilai dan identitas yang kita yakini. Hukum keempat ini sesungguhnya menegaskan bahwa konsistensi lebih mungkin terjaga jika setiap langkah terasa bermakna sekarang, bukan hanya di masa depan. Kita bisa merayakan kemenangan kecil, menghargai proses, dan memberi diri kita pengakuan. Kepuasan itu menjadi bensin yang membuat mesin kebiasaan terus bergerak. Mari kita tarik benang merahnya. Kebiasaan baik harus jelas, menarik, mudah, dan memuaskan. Jika salah satu hukum ini hilang, kebiasaan sulit bertahan. Jika tidak jelas, kita tidak tahu kapan harus memulai. Jika tidak menarik, kita tidak punya alasan untuk melakukannya. Jika tidak mudah, kita cepat menyerah. Jika tidak memuaskan, kita tidak mau mengulanginya. Tetapi jika keempat hukum ini ada, kebiasaan itu akan tumbuh kuat, berulang tanpa dipaksa, dan menjadi bagian alami dari hidup kita. Dan setelah kita memahami empat hukum utama ini, James Clear mengajak kita melihat lebih dalam bagaimana semua hukum itu bisa dipakai untuk menghancurkan kebiasaan buruk, bukan hanya membangun kebiasaan baik. Karena kebiasaan buruk pun tunduk pada hukum yang sama, hanya saja kita perlu membalikkan arahnya. Itulah yang akan kita temukan di bab-bab berikutnya. Bab 8 membalikkan hukum untuk menghentikan kebiasaan buruk. Sejauh ini kita telah berbicara tentang bagaimana membangun kebiasaan baik dengan mengikuti empat hukum perubahan perilaku. Membuatnya jelas, membuatnya menarik, membuatnya mudah, dan membuatnya memuaskan. Sekarang, James Clear mengajak kita melihat sisi lain dari koin yang sama, yaitu bagaimana menghentikan kebiasaan buruk. Dan untuk melakukannya, kita cukup membalikkan hukum-hukum itu. Jika kebiasaan baik perlu dibuat jelas, maka kebiasaan buruk harus dibuat tidak terlihat. Jika kebiasaan baik perlu dibuat menarik, maka kebiasaan buruk harus dibuat tidak menarik. Jika kebiasaan baik perlu dibuat mudah, maka kebiasaan buruk harus dibuat sulit. Dan jika kebiasaan baik perlu dibuat memuaskan, maka kebiasaan buruk harus dibuat mengecewakan. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh nyata. Pertama, membuat kebiasaan buruk menjadi tidak terlihat. Pikiran manusia sangat mudah dipicu oleh isyarat visual. Jika sebuah kebiasaan buruk selalu terlihat di depan mata, besar kemungkinan kita akan tergoda melakukannya. Misalnya, seseorang yang sedang berusaha mengurangi konsumsi gula tetapi di meja dapurnya selalu ada kue manis. Setiap kali ia lewat, otaknya menangkap isyarat itu, dan keinginan pun muncul. Solusinya sederhana tetapi kuat, singkirkan isyarat. Jangan membeli camilan manis, atau setidaknya jangan letakkan di tempat yang mudah terlihat. Semakin jarang kita melihat pemicunya, semakin kecil kemungkinan kita tergerak untuk melakukannya. Kedua, membuat kebiasaan buruk menjadi tidak menarik. Otak kita bekerja berdasarkan asosiasi. Jika kita bisa mengubah cara pandang terhadap kebiasaan buruk, perlahan ia kehilangan daya tariknya. Misalnya, jika seseorang berusaha berhenti merokok, ia bisa melatih pikirannya untuk tidak lagi mengasosiasikan rokok dengan relaksasi, tetapi dengan bau yang mengganggu, napas pendek, dan risiko kesehatan yang mengancam. Setiap kali rasa ingin merokok muncul, ia bisa mengingatkan dirinya, ini bukan sumber ketenangan, melainkan sumber penderitaan. Dengan mengubah persepsi, sesuatu yang dulu tampak menarik berubah menjadi sesuatu yang ingin dihindari. Ketiga, membuat kebiasaan buruk menjadi sulit. Ingat, manusia cenderung memilih jalur resistensi terendah. Maka jika kita ingin mengurangi kebiasaan buruk,
tambahkan hambatan di depannya. Jika terlalu sering menonton televisi, cabut kabelnya setelah selesai, atau simpan remote di ruangan lain. Jika terlalu sering membuka media sosial, logout setiap kali selesai, atau hapus aplikasinya dari ponsel. Jika terlalu sering menghabiskan uang secara impulsif, simpan kartu kredit di tempat yang sulit dijangkau. Hambatan kecil ini bisa mengubah kebiasaan yang tadinya otomatis menjadi sesuatu yang memerlukan usaha lebih, sehingga memberi kita waktu untuk berpikir ulang. Keempat, membuat kebiasaan buruk menjadi mengecewakan. Manusia pada dasarnya ingin menghindari rasa sakit atau kehilangan. Jika kita bisa menambahkan konsekuensi negatif yang segera terasa setiap kali melakukan kebiasaan buruk, kita akan lebih mudah menahannya. James Clear memberi contoh kontrak akuntabilitas. Kita membuat perjanjian dengan teman atau keluarga, bahwa jika kita melanggar kebiasaan yang ingin kita tinggalkan, ada hukuman yang harus dijalankan, entah membayar sejumlah uang, melakukan tugas tambahan, atau menanggung malu karena ketahuan ingkar janji. Hukuman instan ini membuat kebiasaan buruk kehilangan daya tariknya. Bayangkan seseorang yang ingin mengurangi kebiasaan tidur terlalu larut karena terlalu lama bermain gawai. Jika ia membuat aturan bahwa setiap kali melewati jam tidur yang sudah ditentukan, ia harus mentransfer sejumlah uang ke temannya, maka kebiasaan begadang yang tadinya terasa menyenangkan mendadak terasa mahal dan menyakitkan. Otak kita sangat responsif terhadap kehilangan, lebih kuat daripada terhadap keuntungan. Karena itu, membuat kebiasaan buruk memiliki konsekuensi negatif yang langsung bisa menjadi pendorong kuat untuk berhenti. James Clear mengingatkan bahwa dalam menghentikan kebiasaan buruk, lingkungan memegang peran sangat besar. Jika kita ingin berhenti merokok, jangan hanya mengandalkan tekad, tetapi hindari lingkungan yang penuh perokok. Jika ingin berhenti berjudi, jangan mendekat ke tempat-tempat yang menjadi pemicu. Jika ingin mengurangi penggunaan media sosial, atur lingkungan digital agar notifikasi berkurang. Seringkali, kita gagal bukan karena lemah, tetapi karena lingkungan kita penuh pemicu yang membuat kebiasaan buruk terus hidup. Ada satu hal yang perlu direnungkan dengan jujur. Kebiasaan buruk biasanya bertahan karena ia memberikan imbalan cepat, sementara kebiasaan baik menawarkan imbalan tertunda. Jadi, cara menghentikan kebiasaan buruk bukan hanya dengan menghapus pemicu atau menambahkan hukuman, tetapi juga dengan belajar menghargai imbalan jangka panjang. Kita perlu melatih mata hati kita untuk melihat masa depan, bukan hanya kesenangan sesaat. Ini memang lebih sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Mari kita tarik pelajaran dari seorang wanita yang berhasil mengurangi kebiasaan membeli barang-barang impulsif secara online. Ia tahu setiap kali mendapat notifikasi diskon, ia tergoda membeli. Maka ia menghapus aplikasi belanja dari ponsel, membuat kebiasaan itu lebih sulit. Ia juga membuat aturan dengan suaminya. Setiap kali ia tergoda membeli barang yang tidak perlu, ia harus menceritakan alasannya pada suaminya sebelum membeli. Rasa malu itu cukup untuk membuatnya berpikir ulang. Perlahan-lahan, dorongan membeli berkurang. Ia tidak hanya mengandalkan niat, tetapi menggunakan sistem yang membuat kebiasaan buruk menjadi tidak terlihat, tidak menarik, sulit, dan mengecewakan. Hukum-hukum ini, ketika dibalik, memberi kita senjata ampuh untuk melawan kebiasaan yang menggerogoti hidup kita. Kebiasaan buruk bukan takdir, ia hanyalah pola yang terus diulang. Dan pola bisa diputus. Maka, bab ini menjadi jembatan penting. Kita tidak hanya membangun kebiasaan baik, tetapi juga meruntuhkan kebiasaan buruk. Dan dengan dua arah ini berjalan bersamaan, membangun yang baik, menghentikan yang buruk, hidup kita perlahan akan bergerak menuju perubahan besar. Di bab-bab berikutnya, James Clear akan membawa kita masuk ke contoh-contoh lebih konkret. Kisah-kisah nyata dari orang-orang yang berhasil mengubah hidupnya dengan prinsip kebiasaan kecil. Karena teori hanya menjadi hidup ketika ia bersentuhan dengan kenyataan. Bab 9 Peran keluarga dan teman dalam membentuk kebiasaan. Bayangkan sejenak,
Bagaimana kehidupan kita sejak kecil dipenuhi oleh cermin-cermin yang hidup di sekitar kita. Keluarga, sahabat, teman sekolah, hingga rekan kerja, semua mereka tanpa kita sadari menorehkan pola di dalam diri kita. Dari cara kita berbicara, selera makanan, bahkan sampai kebiasaan kecil seperti bagaimana kita duduk, tertawa, atau menanggapi masalah, sebagian besar bukan lahir dari keputusan pribadi yang mandiri, melainkan dari penyerapan halus terhadap apa yang dilakukan orang-orang di sekitar. Kita adalah makhluk sosial, dan naluri kita untuk menyesuaikan diri dengan kelompok jauh lebih kuat daripada yang sering kita sadari. Maka, tidaklah mengherankan bila James Clear menekankan betapa besar pengaruh keluarga dan teman terhadap kebiasaan yang kita bentuk, entah itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Coba ingat kembali ketika masih kecil, bagaimana makanan yang kita anggap enak biasanya adalah makanan yang sering disajikan oleh keluarga. Jika di rumah terbiasa makan sayur, besar kemungkinan kita akan merasa sayur adalah bagian alami dari hidup. Namun bila sebaliknya, sejak kecil terbiasa dengan makanan instan atau gorengan, maka itulah yang akan terasa paling wajar. Begitu pula dengan gaya berbicara. Anak yang tumbuh di keluarga yang suka membaca dan berdiskusi akan menyerap kebiasaan itu. Sementara anak yang lingkungannya gemar menonton televisi sepanjang hari akan menganggap itu hal normal. Semua contoh ini mengingatkan kita bahwa lingkungan sosial tidak hanya membentuk perilaku, tetapi juga membentuk batasan mental tentang apa yang kita anggap mungkin atau wajar. James Clear menjelaskan bahwa salah satu kekuatan terbesar dalam membangun kebiasaan adalah kecenderungan kita untuk meniru. Kita meniru orang-orang yang dekat dengan kita meniru orang-orang yang kita kagumi, dan kita meniru orang-orang yang berada dalam kelompok yang kita ingin masuki. Proses ini terjadi begitu halus sehingga sering kita tak sadar. Seorang anak yang ingin diterima oleh teman sekelasnya akan meniru bahasa gaul mereka. Seorang remaja yang ingin terlihat keren di depan kelompok musik idolanya akan meniru gaya pakaian, cara berbicara, bahkan kebiasaan nongkrong mereka. Seorang pegawai baru yang masuk ke kantor akan cepat menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan. Apakah di sana orang-orang terbiasa datang tepat waktu atau justru santai? Apakah rapat berlangsung serius atau penuh humor? Semua penyesuaian ini adalah bentuk kebiasaan yang lahir dari dorongan sosial. Namun, yang menarik adalah bagaimana kebiasaan itu bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah diri. Jika kita ingin membentuk kebiasaan baru, salah satu cara paling kuat adalah dengan bergabung ke dalam suku sosial yang menjunjung tinggi kebiasaan tersebut. Misalnya, seseorang yang ingin mulai rajin berolahraga akan lebih mudah bertahan bila ia masuk ke komunitas lari pagi, klub fitness, atau kelompok yoga. Lingkungan sosial bukan hanya memberi motivasi, tetapi juga menyediakan rasa kebersamaan dan identitas baru. Kita tidak lagi sekadar orang yang berusaha lari setiap pagi, melainkan menjadi bagian dari komunitas pelari. Identitas ini jauh lebih kuat daripada motivasi sesaat, karena ketika kita merasa menjadi bagian dari kelompok, meninggalkan kebiasaan sama saja dengan meninggalkan rasa kebersamaan itu. Kita bisa melihat hal ini dalam banyak contoh nyata. Seseorang yang ingin berhenti merokok akan lebih cepat berhasil bila ia bergabung dengan kelompok teman yang tidak merokok, atau bahkan lebih baik, dengan komunitas orang-orang yang sedang berjuang meninggalkan rokok. Seseorang yang ingin menulis setiap hari bisa masuk ke komunitas penulis yang saling berbagi karya. Seorang pelajar yang ingin meningkatkan nilai akademik akan terbantu bila ia berada di lingkaran teman-teman yang rajin belajar. Semua ini menunjukkan satu hal penting. Kebiasaan kita bukan hanya milik pribadi, tetapi juga pantulan dari kebiasaan kelompok yang kita pilih untuk tempati. Namun tentu saja, hal yang sama berlaku sebaliknya. Lingkungan sosial yang salah dapat menarik kita kembali pada kebiasaan buruk. Bila kita ingin hidup sehat tapi teman-teman dekat kita selalu mengajak nongkrong di malam hari dengan makanan cepat saji, godaan untuk ikut sangat kuat. Bila kita ingin mengurangi penggunaan media sosial tetapi semua orang di sekitar terus sibuk dengan layar ponsel, maka keinginan itu akan terasa seperti melawan arus deras.
Inilah sebabnya James Clear menekankan pentingnya seleksi sosial. Kita perlu berhati-hati dalam memilih siapa yang kita izinkan mengelilingi kita, karena secara perlahan kita akan menjadi seperti mereka. Pada titik ini, mungkin timbul sebuah pertanyaan dalam benak Anda. Apakah berarti kita harus meninggalkan semua teman atau keluarga yang memiliki kebiasaan yang tidak sesuai dengan tujuan kita? Tentu tidak sesederhana itu. Hidup tidak hitam putih. Namun, kita bisa mengatur strategi. Kita bisa memperkuat kehadiran orang-orang yang mendukung kebiasaan baik, sekaligus membatasi eksposur terhadap kebiasaan buruk. Kita bisa menciptakan ruang khusus di mana kebiasaan positif lebih menonjol. Dan yang terpenting, kita bisa sadar bahwa kita selalu berada dalam tarik-menarik sosial, sehingga kita tidak lagi berjalan tanpa arah, melainkan dengan kesadaran penuh. Sebagai ilustrasi, bayangkan seseorang yang ingin belajar bahasa asing. Bila ia hanya belajar sendirian, motivasinya mungkin naik turun. Tetapi jika ia bergabung dalam klub percakapan bahasa, menghadiri pertemuan rutin, dan berinteraksi dengan orang-orang yang punya tujuan sama, maka proses belajar akan jauh lebih ringan. Setiap kali ia malas, ia akan ingat bahwa teman-teman kelompoknya menunggu. Setiap kali ia merasa bosan, cerita dan pengalaman mereka akan memberi semangat baru. Disinilah keluarga dan teman menjadi cermin penguat yang memantulkan kembali tujuan kita. Maka, pada akhir bab ini, kita bisa merenungkan sebuah pertanyaan sederhana namun dalam. Apakah orang-orang terdekat kita hari ini membuat kita tumbuh mendekati diri yang kita inginkan, atau justru menjauh? Apakah lingkaran sosial kita memberi dorongan pada kebiasaan baik, ataukah tanpa sadar membuat kita mengulang pola lama yang tidak kita inginkan? Jawaban atas pertanyaan ini bisa menjadi kompas bagi perjalanan perubahan kita ke depan. Karena pada akhirnya, kebiasaan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan sendirian, tetapi juga tentang siapa yang berjalan bersama kita. Dan dengan pemahaman ini, kita kini siap melangkah ke bab berikutnya, yang akan mengajak kita lebih dalam lagi untuk memahami bagaimana kita bisa menemukan dan memperbaiki kebiasaan buruk yang tersembunyi di balik rutinitas sehari-hari. Bab 10, Bagaimana menemukan dan memperbaiki kebiasaan buruk tersembunyi. Bayangkan suatu pagi, kita bangun dan tanpa berpikir panjang langsung meraih ponsel di samping tempat tidur. Kita membuka layar, memeriksa pesan, menggulir media sosial, lalu tiba-tiba setengah jam telah berlalu tanpa terasa. Atau bayangkan ketika sedang bekerja, kita merasa sedikit tegang, lalu tanpa sadar tangan kita bergerak menuju camilan di meja, bahkan sebelum perut benar-benar lapar. Semua contoh ini mungkin tampak sepele, tetapi disinilah letak kekuatan kebiasaan tersembunyi. Mereka bekerja di balik kesadaran, mengendalikan tindakan kita tanpa kita sadari, dan seringkali menyabotase tujuan yang lebih besar. James Clear mengingatkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam perubahan diri adalah mengidentifikasi kebiasaan yang selama ini beroperasi diam-diam. Karena jika kita tidak bisa melihatnya, bagaimana mungkin kita bisa mengubahnya? Kebiasaan buruk ibarat bayangan. Ia selalu mengikuti, tetapi seringkali tidak kita perhatikan, sampai akhirnya menumpuk menjadi pola hidup. Maka langkah pertama adalah membawa bayangan itu ke cahaya kesadaran. Salah satu cara untuk menemukan kebiasaan tersembunyi adalah dengan melakukan audit diri. Kita bisa mengambil kertas dan menuliskan secara jujur kebiasaan sehari-hari dari pagi hingga malam, tanpa menilai apakah itu baik atau buruk. Hanya mencatat. Misalnya, bangun tidur, membuka ponsel, mandi, sarapan gorengan, menyalakan TV, bekerja, mengecek email, menunda tugas, ngemil manis, dan seterusnya. Dengan catatan ini, kita mulai melihat pola. Kita bisa memberi tanda positif untuk kebiasaan yang mendukung tujuan, tanda negatif untuk yang merugikan, dan tanda netral untuk yang tidak terlalu berdampak. Proses sederhana ini akan membuka mata. Betapa banyak kebiasaan kecil yang selama ini luput dari perhatian, tetapi diam-diam memengaruhi arah hidup kita. Selain audit, kita bisa menggunakan teknik kesadaran momen. Misalnya,
Setiap kali akan melakukan sesuatu, berhenti sejenak dan bertanya, apakah tindakan ini membawa saya lebih dekat atau lebih jauh dari diri yang saya inginkan? Pertanyaan sederhana ini tidak selalu menghentikan kebiasaan buruk, tetapi ia membuat kita sadar. Dan kesadaran adalah pintu pertama perubahan. Namun, sekadar menyadari belum cukup. Kita juga perlu mengganti kebiasaan buruk dengan versi yang lebih sehat. Karena kebiasaan tidak hilang begitu saja, ia harus digantikan. Misalnya, jika kita sering membuka ponsel ketika bosan, kita bisa mengganti dengan membaca satu halaman buku. Jika kita sering ngemil ketika stres, kita bisa mengganti dengan berjalan sebentar atau minum segelas air. Prinsipnya, jangan hanya melawan kebiasaan buruk, tetapi siapkan jalur baru yang lebih baik. James Clear juga menekankan pentingnya mengubah konteks. Banyak kebiasaan buruk lahir bukan dari niat buruk, tetapi dari isyarat lingkungan. Jika meja kerja penuh camilan, wajar jika kita terus makan. Jika ponsel selalu dalam jangkauan, wajar jika kita tak henti menggulir layar. Maka solusi yang efektif bukan hanya tekad, melainkan perubahan kecil pada lingkungan. Sembunyikan camilan di tempat sulit dijangkau. Jauhkan ponsel dari tempat tidur. Atur ulang ruang kerja agar lebih minim gangguan. Lingkungan yang cerdas akan melemahkan kebiasaan buruk tanpa kita sadari. Kita bisa melihat gambaran ini dalam banyak kisah nyata. Misalnya seseorang yang ingin mengurangi minum kopi berlebihan. Ia menyadari bahwa kebiasaan itu dipicu bukan karena benar-benar butuh kafein, tetapi karena melewati mesin kopi di kantor setiap pagi. Dengan memutus jalur itu, misalnya datang lewat pintu lain atau mengganti kopi dengan teh, ia perlahan berhasil menurunkan konsumsi. Atau kisah orang yang ingin mengurangi kebiasaan belanja online. Ia tidak hanya berjanji untuk berhenti, tetapi juga menghapus aplikasi belanja dari ponselnya. Perubahan sederhana ini membuat kebiasaan buruk jauh lebih sulit terjadi. Dan mungkin Anda pernah merasakannya juga, bahwa kebiasaan buruk seringkali muncul bukan karena kita memilihnya dengan sadar, tetapi karena kita hanya mengikuti alur otomatis yang sudah tertanam. Maka kuncinya adalah menyadari, mencatat, lalu menata ulang jalur itu. Setiap kali kita mengganti satu kebiasaan buruk dengan versi lebih baik, kita bukan hanya mengurangi kerugian, tetapi juga menambahkan fondasi baru untuk kebiasaan baik yang lebih tahan lama. Pada titik ini, kita bisa merenung betapa banyak dari hidup kita yang berjalan di bawah sadar. Jika kita ingin berubah, kita tidak bisa hanya mengandalkan tekad sesaat, kita perlu membongkar lapisan otomatis itu dan membangun ulang dari dalam. Dan dengan pemahaman ini, kita siap melangkah lebih jauh, menuju bab-bab berikutnya yang akan membawa kita pada rahasia konsistensi, kesabaran, dan kekuatan perubahan jangka panjang. Dan disinilah kita sampai pada titik jeda yang penting. Dari pembukaan hingga bab 10, kita telah menelusuri perjalanan bagaimana kebiasaan bekerja, bagaimana ia terbentuk melalui identitas, bagaimana hukum-hukum kecil membimbingnya, bagaimana lingkungan memberi pengaruh besar, hingga bagaimana kita bisa menemukan dan memperbaiki kebiasaan buruk yang tersembunyi. Semua ini membentuk fondasi yang kokoh. Kita kini memahami bukan hanya bahwa kebiasaan kecil bisa mengubah hidup, tetapi juga bagaimana mulai menatanya dengan langkah nyata. Namun, perjalanan belum selesai. Masih ada bab-bab berikutnya yang akan membahas bagaimana menjaga konsistensi ketika keadaan berubah, bagaimana menghadapi rasa bosan, bagaimana refleksi diri menjaga kita tetap di jalur, hingga bagaimana kebiasaan kecil akhirnya melahirkan hasil luar biasa dalam jangka panjang. Maka, mari kita jadikan jeda ini sebagai penutup bagian pertama. Sebuah kesempatan untuk merenung. Kebiasaan apa saja yang paling sering kita lakukan tanpa sadar? Lingkungan seperti apa yang paling banyak membentuk diri kita? Dan kebiasaan mana yang sebenarnya menunggu untuk kita ubah sejak lama? Simpan pertanyaan-pertanyaan itu, karena pada bagian kedua nanti, kita akan masuk lebih dalam, menggali rahasia bagaimana kebiasaan kecil bisa bertahan seumur hidup.
dan bagaimana ia membawa kita menuju perubahan besar yang kita impikan.